dilestarikan hingga saat ini. Mari terus kita jaga dan lestarikan budaya bangsa yang dapat mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sedang berada di daerah pemilihan anggota DPR RI Jawa Timur 7. Namun seperti biasa, sebelum saya memberitahu siapa anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini, terlebih dahulu kita simak profil dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Kita simak tayangan berikut ini. Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia. Dalam pemilihan legislatif tahun 2014, Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 11 daerah pemilihan. Pada kesempatan kali ini, tim Suara Dapil berkesempatan untuk menyusuri beragam aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Jawa Timur 7. Daerah pemilihan ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 8 anggota DPR RI, yang tentunya akan mewakili masyarakat Dapil Jawa Timur 7 pada periode 2014 hingga 2019. Anggota DPR RI ini adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sirmaji, dari fraksi Partai Golongan Karya, Gatot Sujito, dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Supriyanto, dari fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono dan Sartono, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rofi Munawar, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibnu Multazam, dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Yayuk Sri Rahayuningsih. Dari 8 anggota dewan ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Sartono dari fraksi Partai Demokrat saat turun ke dapil. Pemirsa Suara Dapil, kegiatan kami di daerah pemilihan Sartono dimulai dengan mengikuti Sartono yang sedang melaksanakan silaturahmi guyup rukun bareng Himpunan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pacitan. Dalam sesi tanya jawab, setelah saya menelusuri dari kampung ke kampung, Bapak, mungkin kalau yang sampai di sini bisa punya karya sebangsa menjahit, sebangsa karya. Ada kawan saya yang dari kampung untuk mencari nafkah setiap hari itu dengan cara memecah batu kecil dengan alat seadanya. Dengan keterbatasan beliau yang subhanallah jalannya di lantai, dengan menjangkau batu yang sangat jauh, saya ikutin Bapak, mohon maaf, sampai ke tempat itu. Bagaimana proses memukulnya dengan alat seadanya, dengan tali seadanya. Subhanallah, barangkali Bapak berkenan, satu untuk beliau yang ada di pojok sana, alat pemecah batu. Aspirasi dari saudara-saudara kita semuanya. Ya, itu yang saya pikir niat insun saya berapa tahun yang lalu, Ibu, saya mencalonkan DPR RI, kesempatan untuk saya untuk berbuat sesuatu untuk daerah di mana saya dilahirkan, di daerah di mana saya dibesarkan. Tadi juga banyak apa yang disampaikan Ibu Ati tadi ya, banyak juga saudara-saudara kita yang pecah batu ya, yang diperlukan peralatannya, keperluan, dan memberikan suatu anggaplah edit video ya bagi saudara kita ini untuk modal kerja untuk ke depan, kepandaian atau keahlian daripada prasarana yang kita bisa bantukan. Para penyandang disabilitas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk perhatian yang diberikan oleh Sartono kepada mereka. Dalam kesempatan yang sama, Sartono memberikan bantuan untuk pengelolaan Himpunan Penyandang Disabilitas Pacitan yang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Penyerahan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian sekaligus motivasi bagi para penyandang disabilitas agar terus berkarya meski terbatas. Sartono berharap keterbatasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas tidak menghalangi mereka untuk tetap produktif dan berkarya. Jadi kita harus tetap semangat, ada harapan di sana, tapi kita ini sebagai saudara-saudara yang lahir dan besar di Pacitan juga harus ikut bersama-sama menghantarkan saudara-saudara kita ini untuk yang lebih baik.
Setelah mengunjungi himpunan penyandang disabilitas Pacitan, Sartono mengajak tim Suara Dapil untuk melihat secara langsung proses produksi briket di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Lokasi produksi briket ini tidak terlalu jauh dari tempat himpunan penyandang disabilitas Pacitan, hanya memakan waktu kurang lebih selama 1 jam. Sesampainya di sana, Sartono langsung menghampiri sang pemilik rumah produksi briket. Briket ini terbuat dari limbah arang yang dikelola sedemikian rupa, sehingga berubah menjadi briket arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak dan gas dalam kegiatan industri dan rumah tangga. Dengan adanya industri briket ini, Sartono berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah Pacitan. Pak, kalau misalnya bentuk bantuan dari pemerintah terhadap usaha ini apa sih Pak? Ya saya pikir kalau kami di DPR RI otomatis kan apa sih yang menjadi kendala-kendala? Misalnya salah satunya ialah peralatannya saja ya, karena pesanan-pesanan luar biasa. Ya. Dan sekarang saya pikir masyarakat ini lebih tercerahkan dengan bahan bakar terbarukan salah satunya, atau bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan. Nah kalau kita lihat bahannya ialah limbah dari arang, ya sudah itu terbuang itu, tapi bisa sedemikian rupa dikumpulkan dan di melting ya, dengan bahan-bahan yang komponen importnya tidak ada, Iya. lokal Langsung semua, lokal ya Pak ya. untuk seluruh warga bangsa menggunakan produk daripada briket limbah kayu ini. Setelah itu Sartono mengajak tim Suara Dapil untuk melihat salah satu objek wisata baru di Pacitan. Objek wisata yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku bernama Sentono Gentong. Menurut sejarah di Pacitan, Sentono Gentong merupakan salah satu situs sejarah Islam di Pulau Jawa. Selain diyakini sebagian orang sebagai tempat wisata religi, Sentono Gentong juga menjadi tempat wisata yang siap memukau pengunjungnya dengan pemandangan alam yang sangat indah. Dari objek wisata ini, para wisatawan dapat menikmati pemandangan kota Pacitan dan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Ini beliau Tamat 12 tahun Gimana Pak? teman kecil nih di Tulaan, Sartono di Kebun Agung, Oh, Bandar, kemudian Donorojo juga. Biasanya kita kan heboh kalau ada yang baru ya, makanya nggak mau ketinggalan kita kesini. Ternyata memang TOP begitu. Ya, semoga semakin ada penemuan yang baru, semakin bisa dijaga kelestariannya. Ya, bangga sekali jadi penduduk orang Pacitan. Setelah menikmati pemandangan kota Pacitan, Sartono melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Ponorogo. Perjalanan dari Kabupaten Pacitan menuju Kabupaten Ponorogo cukup menghabiskan waktu yang sangat panjang. Dan kali ini tempat yang kami akan kunjungi adalah Pasar Bungkal Ponorogo. Sartono yang saat ini duduk di Komisi 6 DPR RI melakukan peninjauan terkait dengan harga-harga di pasaran. Dengan senyum hangat, Sartono menyapa dan berdialog dengan para pedagang di Komplek Pasar Rakyat Bungkal. Para pedagang menyampaikan, sampai saat ini belum terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan, namun mereka tetap berharap pemerintah dapat mengontrol kebijakan harga agar harga-harga di pasaran tetap stabil, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan yang sama, Sartono juga mengamati mengenai adanya tumpukan sampah yang hampir 5 tahun tidak dibuang dan berada di lahan pojok pasar. Pasar? Iya. Supaya dibersihkan. Wonten anunipun lah ya, jalan keluarnya pun ya, supaya tidak menumpuk. Ini mengganggu. Dalam kesempatan ini kedepannya ya APBN disiapkan, anggaran belanja negara dislotkan untuk operasi pasar.
di dalam rangka menjelang Ramadan, hari-hari besar, mau tahun baru ya, mungkin Natal dan sebagainya, itu biasanya kan pasti kebutuhan meningkat. Tapi guys, semakin setiap tahun harga-harga tersebut tidak terlalu mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya Pak ya, karena sudah ada badan-badan tersebut mungkin yang tadi Satgas Pangan. Ini kan makanya kami mengingatkan supaya harga tidak sampai semakin tinggi ya, perlu juga ketersediaannya tercukupi. Tetapi juga terjadi permasalahan tadi, harganya sih sebetulnya tidak naiknya tinggi, tetapi daya beli masyarakat berkurang lah. Ini harus peran negara juga harus hadir bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Sartono kembali melanjutkan kegiatannya di Desa Gajah, Kecamatan Sampit, tepatnya di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Irsyad. Setibanya di Desa Gajah, Sartono kembali disambut dengan kesenian jaranan dari Desa Gajah. Selain kaya akan nilai seni dan budaya, tarian ini juga sangat kental akan nilai spiritualnya. Tarian jaranan ini merupakan kesenian yang sangat terkenal di Jawa Timur, dan di beberapa daerah di Jawa Timur, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan. Sartono melaksanakan dialog dengan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Masyarakat juga menyampaikan mengenai permasalahan yang mereka hadapi, yaitu mengenai infrastruktur jalan yang masih sangat minim. Desa Gajah, pendidikannya, infrastrukturnya, dan juga keseniannya akan maju. Setuju nomor setuju? Yang jelas kita harus gotong royong, komit, bahwa pendidikan politik itu untuk mencari tokoh-tokoh yang menjadi anggota DPRD atau DPR RI yang bisa kita pegang. Usai berdialog, Sartono memberikan secara simbolis bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan dan net serta bola untuk penunjang kegiatan olahraga. Sartono kembali melakukan kegiatan di dapilnya, dan kegiatan Sartono kali ini ialah kerja bakti dan serah terima bantuan sarana prasarana jalan untuk jembatan Sumanding Coblokmas di Desa Karangadu, Kecamatan Watulimo. Sartono juga terlihat membantu warga yang sedang bergotong royong memindahkan batu yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan. Atau 300 meter, tapi kalau dengan kerja bakti itu bisa sampai 600-700 meter misalnya. Jadi hal yang luar biasa, kebersamaan, gotong royong untuk membangun desanya. Infrastruktur dasar ini sangat penting untuk, saya pikir, anggaran belanja negara ini perlu diperbanyak untuk penguatan infrastruktur jalan desa ini. Usai membantu warga yang sedang bergotong royong, Sartono mengadakan dialog dengan masyarakat dan memberikan bantuan bagi pembangunan jembatan Sumanding Coblokmas. Sartono lalu beranjak untuk kembali melakukan silaturahmi dengan masyarakat di dapilnya di Dukuh Karangan, Desa Jebeng, Kecamatan Selahung.
Kedatangan Sartono kembali disambut masyarakat dengan tarian seni khas Ponorogo. Dalam kesempatan ini, Sartono juga meninjau bantuan seragamnya untuk jamaah Yasin Baitul Muhsinin Duku Karangan Jebeng. Dalam kesempatan itu, terlihat sekali tidak ada jarak yang dibuat oleh Sartono dengan masyarakatnya. Sartono menyapa masyarakat dengan ramah dan menyampaikan tentang pentingnya guyub rukun. Sartono juga menyampaikan kembali mengenai pentingnya melestarikan kebudayaan daerah yang dapat memperkuat dan menyatukan bangsa. Pak, kita sudah melakukan banyak kegiatan ya Pak ya. Dari Bapak melakukan kegiatan operasi pasar, sidak langsung ya. Dan tadi hasilnya Pak dapat dijelaskan lagi Pak kepada pemirsa TV Parlemen. Bagaimana sih hasil terhadap sidak Bapak lakukan di pasar? Untuk ke pasar Kal di Ponorogo, salah satunya di situ kami temukan di lapangan ada kenaikan. Berupa salah satunya ada telur itu dari biasanya 18.000 menjadi 23.000. Iya. Berarti ada 5.000 kenaikan ya. Terus juga bawang putih ada kenaikan juga. Nah, hanya untuk kita ingatkan kepada pemerintah pusat bahwa ketersediaan pangan harus dipersiapkan dengan matang di dalam menghadapi hari besar, puasa dan nanti Lebaran. Bapak juga telah melakukan banyak hal ya Pak untuk dapil Bapak itu sendiri, memberi bantuan untuk sekolah-sekolah, madrasah, untuk kesenian. Banyak yang sudah Bapak lakukan, dan satu hal lagi Pak, apa sih yang akan Bapak lakukan dalam waktu ke depan ini Pak? Saya pikir aneka macam ya aspirasi masyarakat. Itu tadi saya sampaikan mulai dari ada rambat jalan, untuk penambahan ruangan madrasah, ada juga kemarin untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, kita kirim untuk pendidikan kursus supaya mereka bisa mandiri. Salah satunya saya jawab bahwa 2 tahun terakhir saya membuat suatu event yang saya namakan Hello Pacitan. Itu juga untuk mengangkat pariwisata dan juga akan menggerakkan sektor UMKM, sektor real ekonomi akan bergerak kalau para wisatawan asing datang, wisatawan nasional bisa hadir juga. Oke, dan Dapil Jawa Timur 7 ini juga tidak kalah menarik ya Pak unsur-unsur kebudayaannya. Luar biasa. Luar biasa, banyak sekali yang ditampilkan dan beraneka macam ya Pak ya. Oke, baik Pak Sartono, semoga apa yang Bapak akan lakukan ini dapat terrealisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan para masyarakat, khususnya masyarakat Dapil Jatim 7 ya Pak ya. Baik, Bapak kita pamit undur diri. Dan pemirsa Suara Dapil, demikianlah episode Suara Dapil dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 dengan anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Sartono. Saya Sandika Sembiring dan tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dadah.